wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Harmia, dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya memilih mata kuliah asuhan pranikah dan prakonsepsi karena mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 kebidanan. Mata kuliah ini juga berkorelasi dalam pendidikan lanjutan pada program studi pendidikan profesi bidan, yaitu pada stase asuhan pranikah dan prakonsepsi. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan asuhan kepada pasangan pranikah maupun pada pasangan prakonsepsi untuk benar-benar merencanakan kehamilannya agar menuju perencanaan kehamilan yang sehat dan terencana. Untuk RPS, saya menggunakan RPS OBE atau Outcome Based Education yang bisa diakses oleh setiap mahasiswa di akun site Universitas Pahlawan masing-masing. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami tentang asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi didasari konsep, sikap, keterampilan berdasarkan evidence based dengan menggunakan pendekatan manajemen melalui screening pranikah, KIE persiapan kehamilan, konsep fertilitas, persiapan dan perencanaan kehamilan. Untuk CPL mata kuliahnya yang pertama adalah mampu menggunakan konsep teoritis ilmu kebidanan, ilmu sosial, ilmu terapan, dan ilmu dasar secara mendalam dalam praktek kebidanan. Yang kedua adalah menerapkan asuhan kebidanan berdasarkan evidence base sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang ketiga, mampu membangun pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab terhadap profesi dan klien dalam pelayanan kebidanan. Yang keempat, mampu melakukan KIE dengan keterampilan komunikasi berdasarkan informasi ilmiah dalam pemberian asuhan kebidanan komplementer melalui sikap kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Kemudian untuk CPNK mata kuliahnya yang pertama adalah mampu menginterpretasikan konsep dasar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi menggunakan konsep teoris ilmu kebidanan secara mendalam dalam praktek kebidanan. Yang kedua, mampu melakukan asuhan pranikah dan prakonsepsi baik secara fisik maupun psikologis dengan pemikiran logis, kritis, dan sistematis pada klien dalam pelayanan kebidanan. Yang ketiga, mampu melakukan KIE persiapan kehamilan dalam asuhan pranikah dan prakonsepsi sesuai evidence based praktis dalam praktek kebidanan. Setelah itu juga yang keempat adalah mampu menilai hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya pada asuhan pranikah dan prakonsepsi dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan 3. Yang pertama adalah metode diskusi, yang kedua metode studi kasus, dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Untuk instrumen penilaian, ada formatif dan sumatif. Untuk yang formatif diambil dari nilai saat diskusi dan presentasi, sedangkan untuk penilaian sumatif diambil dari nilai UTS dan juga nilai UAS. Untuk aspek penilaian, 10% adalah tugas, UTS-nya 30%, UAS-nya 35%, partisipatif 10%, dan proyek 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah selamat siang, berjumpa lagi dengan pada kuliah asuhan pranikah dan prakonsepsi. Ya, seperti biasa kita melanjutkan materi sebelumnya. Materi sekarang kita membahas tentang konsep fertilitas dan infertilitas. Ya.
Sebelum kita mulai, silakan disiap dari sini dulu di saling Universitas Pahlawan. Kemudian sudah handphonenya di deskripsinya. Oke, sebelum kita mulai, apa itu fertilitas dan infertilitas? Ada yang tahu apa itu fertilitas? Ya, kesuburan. Infertilitas? Infertilitas. Kebalikannya apa? Tidak subur. Ya, tidak subur. Ya, itu lebih lengkapnya kita belajar ya. Oke. Fertilitas itu adalah kemampuan seseorang untuk dapat hamil dan memiliki keturunan. Ya, jadi artinya seorang perempuan dia bisa hamil dan juga bisa memiliki keturunan, artinya bisa mempunyai anak. Ya, itu. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi fertilitas. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bertambahnya usia. Ada yang tahu kira-kira usia seperti apa di sini? Usia. Jika ada produksi sehat lagi, artinya kalau dia sudah berusia di atas 35 tahun, itu akan mempengaruhi fertilitasnya. Oke. Jadi sebaiknya dia menikah kemudian yang tidak ada pada rentang 20 sampai 35 tahun. Kemudian pola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat itu seperti apa kira-kira? Suka merokok, terus tidak makan makanan yang bergizi, ya, memiliki kebiasaan untuk suka apa lagi suka jajan, mungkin ya. Kemudian berat badan yang kurang ideal. Berat badan yang kurang ideal di sini adalah ibu yang obesitas. Ya. Jadi dia obesitas itu akan mempengaruhi kehamilannya. Jadi dia harus hamil kalau berat badannya berlebih. Oke. Kemudian ada gangguan hormon. Gangguan hormon ini adalah masalah yang berkaitan ketidakseimbangan hormon antara hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, itu juga akan mengganggu kesuburan seorang perempuan. Kemudian ada gangguan pada organ reproduksi. Jadi gangguan pada organ reproduksi di sini adalah adanya penyakit pada organ reproduksi ya. Kemudian ada stres. Nah, stres kalau banyak pikiran juga akan mempengaruhi kesuburan. Jadi dia juga kalau pasangan yang ingin menikah, dia agar mengurangi tingkat stresnya. Kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik ini adalah kelainan yang berhubungan dengan bawaan lahir ya. Kelainan itu memang ada sejak dia dilahirkan. Kita lanjut masalah fertilitas pada perempuan. Jadi masalah fertilitas ini ada dua, bisa pada perempuan dan bisa pada laki-laki. Jadi dua-duanya itu sama-sama berperan ya, berperan dalam menyumbang ketidaksuburan atau infertilitas. Pada perempuan, masalah yang paling sering terjadi adalah anovulasi. Anovulasi itu adalah kondisi ovarium tidak melepaskan ovum. Artinya apa? Pada saat ini menstruasi tidak ada sel telur yang keluar dari ovarium. Ya, sehingga si ibu itu dia tidak mengalami masa subur, ya, begitu. Yang berikutnya adalah obesitas. Ya, obesitas seperti yang disebutkan tadi itu berdasarkan nilai IMT. Jadi kalau IMT-nya di atas 25 berarti dia termasuk obesitas kan? Ya, dan juga kalau dia obesitas itu dapat mengganggu kesuburan. Ya, ini terutama pada perempuan ya. Kemudian masalah tuberkulosis. Masalah tuberkulosis itu seperti penyumbatan pada tuberkulosis. Jadi penyumbatan pada tuberkulosis ini akibat beberapa penyakit seperti endometriosis, kemudian penyakit radang panggul, penyakit hubungan seksual ataupun pada kehamilan eksklusif. Oke, kita lanjutkan. Untuk faktor uterus, ya faktor dari uterus. Jadi faktor uterus ini juga menyumbang kejadian infertilitas ya. Jadi berhubungan dengan struktur
terus fibroid, kemudian polip, dan juga ada jenjang yang lain. Jadi kalau ada polip, ada fibroid, ada gelombang paru, itu juga mempengaruhi terjadinya infertilitas, ya, ada perempuan, ya. Oke, kita lanjutkan masalah infertilitas pada pria. Ya, untuk perempuan jelas ya, masalah infertilitas yang sering terjadi pada perempuan. Selanjutnya untuk pria, infertilitas pada pria itu dapat menentukan kesuburan manusia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah hormonal. Ya, setidak seimbang hormon pada pria juga dapat mempengaruhi tingkat fertilitas seorang pria. Oke, ada juga imunologi, ada juga genetik ataupun kromosom. Faktor genetik, kromosom, imunologi juga berpengaruh terhadap fertilitas pada seorang pria, ya. Kemudian perilaku di sini kira-kira apa? Kebiasaan buruk, ya, seperti kebiasaan merokok tadi, ya. Terus ya, berendah mungkin ya, panas gitu ya. Terus apa? Ya, seperti belang malam, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu dapat mengganggu kesuburan pada ya. Oke. Selain itu ada juga ejakulasi, ada ejakulasi, ada juga sperma dan morfologi sel sperma. Jadi ketiga ini juga mempengaruhi terjadinya fertilitas pada pria. Ya, karena kan kesuburan itu betul yang paling utama berhubungan dengan sperma berwarna itu sendiri, ya. Oke, sampai sini ada yang jelas? Jelas, menerangkan infertilitas itu sendiri. Tadi kita berbicara tentang kesuburan, ya kan, tentang fertilitas pada pria dan juga pada wanita. Jadi sekarang kita masuk ke infertilitas itu sendiri. Jadi infertilitas itu adalah suatu kondisi di mana kehamilan itu tidak terjadi. Jadi kehamilan tidak terjadi pada pasangan yang berhubungan seksual, ya, dia berhubungan seksual teratur, kemudian tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama 12 bulan ataupun lebih dari 12 bulan. Jadi indikatornya kalau seandainya dia baru hamil juga, dia menggunakan alat kontrasepsi umpamanya, berhubungan seksual secara rutin, tapi dia tidak hamil dalam waktu 8 bulan pernikahan, apakah dia bisa dikatakan pasangan infertil? Belum, karena indikatornya adalah 12 bulan hamil lebih, ya. Infertilitas ini dia terbagi dua, ya, pasti tahu ya. Pertama adalah infertilitas sama infertilitas sekunder. Kalau dia infertilitas primer adalah apa? Keadaan, ya, artinya dia sudah punya anak atau belum? Belum. Ya, keadaan wanita telah menikah dan belum mengalami kehamilan meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur, kemudian tanpa melindungi alat kontrasepsi dalam kurang waktu 12 bulan. Jadi dia dikatakan infertilitas primer. Ya, untuk infertilitas sekunder adalah keadaan merupakan ketidakmampuan wanita untuk hamil atau melanjutkan kehamilan hingga melahirkan walaupun sebelumnya sudah hamil dan memiliki anak. Jadi terlihat sekali jelas ya perbedaan antara infertilitas sekunder dan infertilitas primer itu. Ya, jadi ini adalah ya, infertilitas itu yang masih bisa disembuhkan dengan berbagai cara, ya. Oke,
Ini ada beberapa soal kasus. Jadi sebelum kita masuk soal kasus, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang bertanya. Ya. Dari beberapa pertanyaan di sini pertanyaannya, berapa kejadian inferioritas pada pria dan wanita? Ya. Oke, kira-kira teman-teman yang bisa menjawab? Ya, untuk kejadian inferioritas itu pada pria itu lebih kurang sepertiganya, sedangkan pada wanita itu juga sepertiga. Yang untuk sepertiga berikutnya itu adalah penyebab kombinasi masalah itu ya atau wanita dan juga masalah yang tidak diketahui. Jadi artinya apa? Antara pria dan wanita sama-sama berperan menyumbang angka pada fertilitas ya. Jadi dia kasus infertilitas ini sama-sama menyumbang angka gitu. Jadi tidak bisa disalahkan tidak perempuan aja terus dia seandainya dia sudah hamil gitu. Karena laki-laki juga menyumbang ya kejadian infertilitas. Artinya untuk mengetahuinya sama-sama melakukan pemeriksaan ya. Jadi si suami diperiksa, si istri juga diperiksa. Nah, itu nanti dicarikan solusi yang tepat dan terbaik untuk pasangan ini agar segera memiliki keturunan. Oke, ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tadi dari ibu ya, kira-kira bisa nggak disebutkan ini? Tadi udah disebut sedikit. Bisa nggak infertilitas ini disebutkan? Ya. Inferioritas itu bisa disembuhkan, tapi tergantung dari masalah tersebut yang dialami oleh suami. Ya, benar ya. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Oke. Jadi udah mendekati benar ya jawabannya. Jadi inferioritas ini bisa disembuhkan. Jadi jangan menutup kemungkinan kalau dia inferioritas dia tidak bisa sembuh dan selamanya tidak akan punya anak, tidak seperti itu. Ya, pasangan ini dia harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, nanti dia ke rumah sakit, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan darah, kemudian USG vaginal pada perempuan dan juga nanti spermatozoid yang diperiksa pada suaminya dan juga spermanya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang akan dilalui oleh pasangan ini di rumah sakit, sehingga nanti diketahui masalahnya apa, ya diselesaikan masalahnya. Semoga pasangan ini bisa mendapatkan keturunan. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan yang kalau dia infertil sama sekali nggak bisa punya anak, tidak seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjutkan untuk kasus ya. Untuk kasus ada 3 kasus. Nanti kita jawab sama-sama. Contoh kasus yang pertama adalah seorang perempuan umur 30 tahun, ya. Kemudian P1A0 datang ke puskesmas diantar oleh suaminya dengan tulus hatinya berkonsultasi tentang perencanaan kehamilan anak kedua. Artinya apa? Pasangan ini dia sudah punya anak satu, ya. Jadi dia sudah punya 1 anak, kemudian ingin memiliki anak kedua, ya kasusnya. Kemudian hasil anamnesisnya, ibu dalam kondisi kelelahan akibat bekerja, dan ceritanya ibunya adalah wanita karir yang sibuk bekerja, ya. Tidak menggunakan alat kontrasepsi pada saat ini, dan anak berusia 6 tahun, ya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, kemudian suhu 37 derajat Celcius. Ada ibu baru. Untuk pertanyaannya, konseling apakah yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ini opsinya. Kira-kira apa jawabannya? Ada edukasi masalah kesuburan, edukasi kebutuhan vitamin, ada edukasi agar ibu berhenti bekerja, edukasi melakukan program anak asuh, dan edukasi batas beban kerja dan mengurangi stres. Kira-kira
Kira apa jawabannya? Ya, benar. Siapa yang benar? Ya, jadi jawabannya adalah G. Ya. Edukasi, bekerja, dan mengurangi kesehatan. Kenapa? Karena tadi masalahnya ibunya kelelahan akibat bekerja. Jadi, konseling kita adalah mengurangi beban bekerjanya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Seorang perempuan, ya, usia 28 tahun, datang bersama suami ke TPNB dengan keluhan ingin memisahkan diri dan suami setelah 4 tahun menikah. Ya, tetapi belum memiliki keturunan. Hasil analisis psikologi literatur belum pernah hamil sebelumnya, hubungan seksual 2-3 kali seminggu, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg dan 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit dan suhu 30 derajat Celcius. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Ada fertilitas, kemudian anovulasi yang seperti dijelaskan tadi, infertil primer, infertil sekundal, sama gangguan reproduksi. Kira-kira dari 5 itu yang paling tepat jawabannya? C. Kenapa infertilitas primer? Jawabannya ya, karena di opsi pertanyaan dijelaskan bahwa sebelumnya belum ada hamil. Sehingga jawabannya adalah infertilitas primer. Ya, ada jawabannya. Selanjutnya satu lagi yang pertanyaan nomor 3. Seorang perempuan usia 32 tahun, ya, P1, A1 datang ke TPNB dengan suaminya, ya, dengan keluhan ingin punya anak. Jadi dia ingin punya anak, ya. Hasil analisis menikah sudah 5 tahun. Ibu pernah mengalami keguguran pada kehamilan 16 minggu pada 2 tahun yang lalu. Saat ini ibu melakukan hubungan dengan suami tidak teratur, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ya, hasil pemeriksaannya dalam batas normal. Ya, untuk kita darah dan pernapasan sama tubuh. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada hasil tersebut? Kenapa? Ya, kenapa sekunder? Kenapa jawabannya? Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah ya, dia sudah hamil. Jadi walaupun dia pernah mengalami abortus, ya artinya dia dianggap pernah hamil. Artinya kalau dia tidak bisa hamil lagi, kan berarti dia disebut infertilitas sekunder. Dan jelas bedanya ya. Jadi ada soal ini jelas bedanya antara infertilitas primer sama infertilitas sekunder. Oke, baiklah, demikianlah. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, kalau tidak, kita sudah sampai di sini perkuliahan kita kali ini. Untuk minggu depan kita membahas tentang materi epidermis asupan pramuka. Jadi boleh dicari apa saja epidermis yang berhubungan dengan asupan pramuka. Ya, itu tugas minggu depan. Oke, baiklah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah asuhan pranikah dan prakonsepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.